Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyalakan lilin Advent kedua ini sebagai simbol sukacita kedatangan terang dunia untuk kita, yakni Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab saat ini Ia telah mengumpulkan kita di bait-Nya yang kudus ini. Kiranya kita selalu memuji Tuhan kita yang selalu setia menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, juga gereja-Nya. Hingga kini kita boleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memberkati hidup kita. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent kedua, dan topik minggu kita hari ini adalah hidup suci dalam penantian hari Kristus. Sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 60 ayat 1, 3, dan 4. Siapkan hatimu dan sambutlah Mesias, Juru Selamatmu. Kan datang segera, terang dan kehidupan yang dijanjikan Tuhan, mengingat rahmat-Nya. Tuhan yang meninggikan, yang suka merendah, olehnya disingkirkan yang angkuh bermegah, yang tulus hatinya niscaya dilayakan, menyambut kedatangan Sang Raja mulia. Di masa suci ini, ku mohon padamu, ya Yesus, Kau sendiri siapkan diriku, hatiku jadikanlah palungan tempat
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Hai kamu yang dikutuk Musa, karena melanggar Tauratnya, nikmatilah kebahagiaan yang diberikan olehnya. Telah dilembukan rantai dosa, kuasa iblis dilenyapkan, yang menyesatkan hatimu. Datanglah pada Tuhan Yesus, penebus umat manusia. Berimanlah kepadanya. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam titah pertama sampai dengan yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan Tuhan.
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Semua orang bergema bersorak-sorai baginya dengan hati ceria. Hai umat Kristen yang kudus, pengikut Yesus penebus, berbakti dengan tulus. Puji Tuhan, haleluya, juru selamat manusia yang menebus dosa kita. Teliti isi hatimu, akui semua dosamu, datanglah pada Yesus. Jauh dari surga datangnya, yang meninggalkan tahtanya untuk menebus dosa. Terima firman kehidupan yang terindah dari Tuhan. Muliakanlah namanya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmirsi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bersyukurlah kepada
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai nas epistel minggu ini, yaitu dari kitab Mazmur 24 ayat 1 hingga ayat 10. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menyenangkan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkanlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Hosana bagi anak Raja Daud yang adil dan maha agung. Bersoraklah kau putri Sion, telah datang Raja Shalom. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Pujilah nama-Mu, Raja yang perkasa. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Hosana bagi Raja Maha Tinggi yang datang membawa damai, yang sungguh rendah hati dan baik. Hosana yang Maha Tinggi. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan warta jemaat pada Minggu 4 Desember 2022. Warta umum. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent kedua. Topik minggu kita adalah hidup suci dalam penantian hari Kristus. Minggu Advent. Hari ini kita memasuki Minggu Advent kedua. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti minggu-minggu Advent berikutnya. Anak lahir. Pada hari Selasa 29 November 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki atau anak pertama bagi keluarga Bapak Henry Reno Siahaan, Ibu Arni Boru Hutagalung, alamat sektor Kapernaum. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Warta telah menikah. 1. Telah menerima pemberkatan nikah Faire Sitohang, putra dari Bapak Sintua Jailoan Sitohang, Ibu Estina Boru Tampubolon, Jemaat HKBP Bogor, Sektor Jaitun, dengan Maharani Boru Bangun, putri dari Bapak Budi Mulia Bangun, Ibu Bangku Muli Boru Bukit, Jemaat HKI Seloba Asahan. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Jumat 11 November 2022 di HKI Seloba Asahan. 2. Telah menerima pemberkatan nikah Arbin Saran Adrian Sitorus, putra dari Bapak Antonius MT Sitorus, Ibu almarhum Binur Boru Butar-Butar Suryati Boru Gultom, Jemaat HKBP Bogor Sektor Judea, dengan Natasha Fredlina Boru Ginting, putri dari Bapak Rusdi Ginting, Ibu Erni Henderlina Boru Bukit, Jemaat GBKP Runggun Bogor Barat. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 26 November 2022 di GBKP Runggun Bogor. Keluarga baru. Mulai hari ini Minggu 4 Desember 2022 telah diterima menjadi keluarga baru HKBP Bogor, yaitu keluarga Faire Sitohang Maharani Boru Bangun, alamat Sektor Jaitun. Menerima pemberkatan nikah tanggal 11 November 2022 di HKI Seloba Asahan. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Meninggal dunia. Pada hari Selasa 29 November 2022 telah meninggal dunia Ibu Nyonya Hasibuan
Siti H. Boru Hutajulu Ina Nama Balu, tutup usia 85 tahun, alamat sektor Peniel. Pemakaman dilaksanakan pada hari Kamis 1 Desember 2022 di TPU Cipaku. Gereja menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Baptisan kudus khusus. Pada hari ini Minggu 4 Desember 2022 di kebaktian pagi pukul 7 WIB gereja kita melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus khusus kepada 2 orang anak warga jemaat kita, 1 laki-laki, 1 perempuan, sesuai dengan permintaan keluarga. Peneguhan sidi khusus. Pada hari ini Minggu 4 Desember 2022 pada kebaktian siang pukul 14 WIB setelah selesai persembahan setelah khotbah, gereja kita akan mengadakan pelayanan peneguhan sidi khusus kepada 3 orang pelajar sidi khusus. Sakramen baptisan kudus. Pada hari Minggu yang akan datang 11 Desember 2022 di ibadah pukul 7 WIB gereja akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada jemaat yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus supaya datang mengikuti katekisasi baptisan pada hari Kamis 8 Desember 2022 pukul 17 WIB bertempat di konsistori dan membawa surat pengantar dari sintua sektor masing-masing. Orang tua tidak perlu membawa anaknya ke katekisasi baptisan. Punguan Parhalado. Pada hari Senin 5 Desember 2022 pukul 16 WIB, Parhalado HKBP Bogor akan mengadakan pelayanan penghiburan bagi keluarga Bapak Iye Nafitukulu Pendeta YM Boru Sitohang, alamat sektor Jaitun. Kebaktian penghiburan. Pada hari Senin 5 Desember 2022 pukul 19 WIB, gereja akan mengadakan pelayanan penghiburan di rumah keluarga Leng Siong S. Sitompul Boru Tambunan, alamat sektor Ebenezer. Perayaan Natal Lansia HKBP Bogor. Pada hari Rabu 7 Desember 2022 mulai pukul 14 WIB akan dilaksanakan perayaan Natal Lansia HKBP Bogor bertempat di gereja. Marilah kita mengikuti perayaan Natal tersebut dengan sukacita. Perayaan Natal Naposebulung HKBP Bogor. Pada hari Sabtu 10 Desember 2022 mulai pukul 18 WIB akan dilaksanakan perayaan Natal Naposebulung HKBP Bogor bertempat di gereja. Marilah kita mengikuti perayaan Natal tersebut dengan sukacita. Pelian kantong Paupaton. Pada hari ini Minggu 4 Desember 2022 di semua ibadah kita akan menyampaikan persembahan kantong keempat di dalam amplop seperti biasanya untuk gempa bumi Cianjur dan kita memberikannya ke depan altar setelah selesai khotbah. Hasil pesta panitia Parolopolopon, Gotilon dan ulang tahun HKP Bogor ke-90 tahun. A. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa hasil pesta Parolopolopon, Gotilon dan ulang tahun HKBP Bogor ke-90 tahun adalah sebagai berikut. Penerimaan 704.119.700 rupiah, pengeluaran 124.965.500 rupiah. Saldo 579.154.200. Melalui warta jemaat ini, Huria melalui panitia Parolopolopon, Gotilon dan ulang tahun HKBP Bogor ke-90 tahun mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat dan juga para donatur yang telah mendukung acara tersebut melalui pemberian persembahan sumbangan, sati-sati, lelang buah, ulos dan sebagainya. Tuhan Yesus kiranya memberkati. B.
Pada hari ini Minggu 4 Desember 2022 mulai pukul 18 WIB akan diadakan evaluasi dan pembubaran panitia Parolopolopon, Gotilon dan ulang tahun HKBP Bogor ke-90 tahun bertempat di lantai dasar. Yang terakhir, keuangan. Saldo 2 Desember 2022 sebanyak 563.516.166 rupiah. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Selengkapnya dapat kita baca melalui warta jemaat yang sudah disediakan gereja kita. Sekian dan terima kasih. Suci yang kudus, tak ternilai hargamu. Bila ku membacamu, ku mengenal diriku. Firman Sang Penciptaku, kitab suci yang kudus, ku sadari dosaku karena firman Tuhanku. Bila jiwaku lesu, ku terhibur olehnya. Imanku semakin teguh menghadapi dunia. Damai dan sejahtera ada dalam Alkitab, kitab suci mulia, tak ternilai harganya. Kitab suci yang kudus, tak ternilai harganya.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita di Minggu Advent yang kedua pada hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1 yang dimulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 11. Akan saya bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat Advent untuk kita semua, Amanginang. Kita sudah masuk di Minggu Advent yang kedua. Nah, nats ini mengingatkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang bisa membuat orang lain bersukacita. Nah, itu dulu yang harus kita ingat. Boha doa asalas rohani dong aku baik. Menjadi kabar sukacita, menjadi kebanggaan orang lain. Biarlah orang lain bangga karena sikap kita, karena iman kita. Nah, itu sangat lebih baik seperti yang kita lihat di dalam nats ini. Bagaimana Paulus pada waktu itu. Paulus dalam penjara menuliskan suratnya ini ke jemaat di Filipi. Dan salah satu isi dari surat Paulus itu adalah, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Tabunayate, kalau pendeta selalu bersukacita berdoa untuk jemaat HKBP Bogor dan Parhalado, berarti HKBP Bogor, jemaat HKBP Bogor adalah orang-orang yang percaya dan yang peduli kepada Tuhan Yesus, kepada imannya. Amin. Amin. Ngunang menyan sampai adong perbarita nauli madok itang yang marsak doroha Tuhan maberengak kerua semut
Nabohana mah. Waduh, udah kawat itu. Maunya pendeta, terima kasih Tuhan untuk jemaatmu. Mereka bertumbuh di dalam iman. Mereka orang-orang baik, mereka orang-orang yang rajin beribadah. Nah itu yang kita lihat Amanginang di dalam nats ini. Paulus mengucap syukur kepada Allah. Kemudian dia bersuka cita di dalam doa. Berdoa untuk jemaat di Filipi. Padahal dia pada waktu itu sedang dipenjara. Sedang dipenjara. Dari logika kita, gimananya si Paulus ini? Kalau dia sebenarnya, kalau dia tidak kalau dia bukan orang beriman, pasti si Paulus, doakan kalian laku ya, ngeri kali lah di penjara ini, nggak ada pun salahku, aku ditangkap, aku dipenjara, aku disiksa, ngeri kali kurasa, doakan kalian laku ya Amanginang, supaya aku kuat. Dia minta dikasihani. Nah itu biasanya manusia kan, minta dikasihani. Tetapi Paulus tidak. Dia tidak mau dikalahkan oleh situasi apapun. Yang jelas dia memberikan semangat kepada jemaat Filipi. Ada dua tadi kalimat di situ. Setiap kali mengingat jemaat Filipi, dia mengucap syukur. Setiap kali dia berdoa dengan sukacita. Nah inilah menunjukkan bahwa persaudaraan yang diikat oleh cinta kasih Kristus tidak dapat dibatasi oleh waktu, tidak dapat dibatasi oleh ruang, tidak dapat dibatasi oleh tempat, tidak dapat dibatasi oleh status sosial seseorang. Molonunga marsaur di bagasan holong ni Kristus dimanapun, apapun statusnya, selalu bersyukur kepada Tuhan, saling mendoakan. Nah itu yang kedua, melalui nats ini diingatkan kita Manginang diapen kedua, mari kita saling mendoakan sesama anggota keluarga Allah. Katakan dulu amin kuat-kuat, amin, amin. Unakola diri tatong tatanyakon ruasi di semua sektor, doakan sintuanya. Waduh, enak kali kalau didoakan jemaat, apalagi pendeta-pendeta kami Tuhan, uluan kami Tuhan, amak tabunay. Adok kepeko buat mangalang bakmi, akan gitu. Saking enaknya didoakan, pendeta kami Tuhan, sintua kami Tuhan, saling mendoakan kita. Saling mendoakan. Nah itu yang kita lihat dan itu yang menjadi kesaksian Paulus. Mengapa dia bersuka cita, mengapa dia mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita baca Amanginang ayat 5. Kita buka dulu Alkitab kita ya, yang ada di handphone dan juga yang Alkitab yang kita bawa. Kita baca dulu bersama-sama ayat 5. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Berarti mereka itu adalah orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang rajin membaca firman Tuhan, orang-orang yang rajin bersekutu, tidak malas, tetapi dengan penuh cinta kasih. Antara yang satu dengan yang lain saling memperhatikan, saling mengingatkan, saling menolong. Itulah persekutuan. Makanya di dalam khotbah-khotbah mungkin dikatakan oleh pendeta dan saya mungkin sudah mengatakan itu. Tidak ada orang Kristen yang tertutup, tidak ada. Dang boy dohonok kuholanau mamangulu Tuhan, nggak bisa. Karena kehidupan orang Kristen adalah persekutuan, berkoinonia. Yang satu dengan yang lain itu harus saling berdampingan, penuh dengan kedamaian. Kita tidak saling mengenal mungkin satu bangku ini, satu baris, tetapi kita bisa satu baris di dalam Yesus. Karena apa? Yesus menanamkan kasih itu kepada kita. Nah itu sangat luar biasanya kehidupan jemaat. Meskipun Paulus pada waktu itu di penjara, dia dipenjara bukan karena mencuri, dia dipenjara bukan karena menipu, dia dipenjara bukan karena memberitakan berita bohong, tidak. Tetapi dia dipenjara karena kedengkian orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Memang Paulus terkenal seorang rasul pemberani. Dia tidak takut kepada siapapun. Ya, tidak. Yang penting bagi Paulus adalah Yesus. Dia harus diberitakan. Nah gara-gara itulah
dia dipenjara. Tetapi Amanginang, sekalipun pada saat itu Paulus sedang berada di penjara, jarak antara dia dengan jemaat yang dia dirikan itu secara fisik tidak bisa bersinggungan. Tetapi disinilah kita lihat Paulus itu tidak mau dilemahkan oleh situasi apapun. Sekali lagi, tidak mau dilemahkan, dan semangatnya terus berapi-api. Tidak bisa dari mulut ke mulut dia berbicara, melalui surat. Kita juga bisa seperti itu Amangina. Tidak bisa kita dari mulut ke mulut berbicara melalui WA. Marilah kita pakai itu dengan baik. Dan itulah salah satu pesan dari tema Natal Nasional. Bagaimana kita memakai teknologi digital itu untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan renungan, untuk memberitakan hal-hal yang baik, dan untuk mengirim foto-foto yang baik yang menunjukkan persekutuan. Nah itu kita, kalau kita baca itu penjelasan dari tema Natal Nasional. Nah mengingatkan kita bagaimana kita bersuka cita, bagaimana jemaat Allah, bagaimana ruas Nihuria hidup di dalam persekutuan, karena persekutuan dalam berita Injil. Jadi bukan karena persahutannya, tidak, tetapi karena berita Injil. Nah di situ, jadi sangat luar biasa persekutuan di dalam Tuhan, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Berarti mereka tidak henti-hentinya. Meskipun sekali lagi Paulus di penjara, mereka tidak mengatakan ya sudahlah, si Paulus sudah di penjara, kesana aja kita, gak ada lagi pemimpin kita, tidak ada lagi yang berkhotbah, tidak ada lagi yang menegur kita, tidak ada lagi yang ini, tidak ada lagi yang ini. Tidak. Mereka tetap gigih, mereka tetap memperlihatkan imannya, membangun tali persaudaraan dengan jemaat di Filipi. Itu yang benar-benar kita lihat jiwa dari Paulus di sini. Tubuh jasmaninya memang di dalam penjara pada saat dia mengirimkan suratnya ini, tetapi tubuh rohaninya selalu terhubung dengan orang-orang percaya. Kami juga seperti itu Amanginang, sebagai pelayan Tuhan. Tubuh jasmani kita tidak bertemu seperti ini, tetapi secara rohani kita bertemu di dalam doa. Katakan amin kuat-kuat. Amin. Amin. Nak pedang niguarak kamu sada-sada ruas nihuriam Tuhan, dimanapun, di rumah, di jalan, di kantor, di ladang atau dimanapun, anak-anaknya yang sekolah, jagai, pelihara. Nah itulah kita. Kontak iman itu terus ada, ya, kontak iman itu. Dan Amanginang juga di sini doakan sintua kami Tuhan, berkatilah pendeta kami. Jadi semua saling mendoakan. Nah jemaat di Filipi juga pasti mendoakan Paulus. Bukan hanya Paulus saja yang mendoakan mereka, tidak. Karena namanya juga tadi garis bawahi itu persekutuan di dalam berita Injil. Nah itu yang mendorong Paulus sangat bersuka cita. Dia bersyukur, mengucap terima kasih kepada Allah setiap kali dia mengingat mereka. Dan hal ini membuktikan bahwa jemaat Filipi adalah orang-orang yang terus giat di dalam imannya. Meskipun Paulus sedang di dalam penjara, giat di dalam iman. Iman dan kerendahan hati mereka sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Seandainya mereka orang-orang sombong, pasti mereka tidak akan peduli. Tole medak pinaboto-boto si Paulusi di penjara. Sobinote manang natohoro nangi manang namanakko di manang nomor hua. Bisa saja kan? Bisa saja iblis itu langsung menjejali pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Bisa. Tetapi jemaat di Filipi tidak mau. Karena mereka percaya, ya, karena mereka percaya itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Kesabaran dan keuletan mereka untuk bertumbuh di dalam iman akhirnya menghasilkan buah. Apa itu buah?
itu di ayat 7 dikatakan Paulus, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Karena kamu ada di dalam hatiku. Luar biasa manginangnya, seorang pemberita Injil dengan bangganya mendoakan jemaat yang dia layani, dan dengan sukacitanya mengatakan, kamu ada di dalam hatiku. Kita menikmati sama-sama kasih karunia Allah, anugerah keselamatan Allah, kedamaian yang daripada Allah. Kita semua bersama-sama bersukacita. Dan memang itulah manginang ciri-ciri jemaat yang bertumbuh di dalam iman, selalu bersukacita di dalam persekutuan dimanapun dia berada. Katakan amin kuat-kuat. Amin. Amin. Mula dong dopesa kamu saya marungut-ungut terus. Waduh, pasti diperiksalah dulu sukacitanya. Tapi tidak perlu, enggak usah jauh-jauh mencari rumah sakit memeriksa bagaimana mendapatkan sukacita. Periksa dalam Alkitab, periksa dalam Tuhan. Semua kita harus bersukacita. Semua kita penuh dengan kedamaian. Nah, di situ sangat luar biasanya, ada di dalam hatiku. Kamu semua itu turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Apa rupanya kasih karunia yang diberikan Allah kepada Paulus? Yaitu dia diterima meskipun dia berdosa. Kita tahu Paulus sebelum dia bertobat, namanya Saulus, dia itu adalah orang yang berdiri di depan untuk mengejar orang-orang Kristen, membunuh orang-orang Kristen pada saat itu. Dia sangat benci kepada orang-orang Kristen. Tetapi kebenciannya itu di-stop oleh Yesus di tengah jalan. Stop, kata. Akhirnya apa? Dia rubah kebencian menjadi cinta kasih. Nah, itulah Paulus, itulah kasih karunia yang diterima dari Allah. Dia bertemu dengan Yesus, dan itulah yang diperlihatkan oleh jemaat di Filipi. Iman dan kerendahan hati mereka sangat luar biasa. Kesabaran dan keuletan mereka untuk bertumbuh di dalam iman akhirnya membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya Paulus menyemangati mereka di ayat 9 sampai 11. Dikatakan di sini, inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Inilah doaku. Asalam gadah holong ngirohai. Dan itu juga menjadi doa kami para pelayan kepada jemaat, supaya bertumbuh di dalam cinta kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Karena apa? Ingat manginang, jangan ada yang lupa, kasih itu adalah sudah menjadi bagian dari diri kita. Amin. Hurang gogo amin munai. Amin. Ya. Siapa orang Kristen yang tidak mengasihi, wah itu harus dipertanyakan itu kekristenannya. Ingat itu. Jiwa kita, diri kita adalah orang yang mengasihi. Karena apa? Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi sekali lagi tadi, setiap jemaat, setiap orang Kristen yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah orang-orang yang sudah menjadi bagian dari kasih itu. Nah, itu yang kita lihat di sini yang dikatakan oleh Paulus, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dalam kasih. Paulus mengingatkan jemaat dan juga mengingatkan kita sekarang amanginang. Karena apa? Banyak orang yang melakukan kasih karena ada maunya. Banyak orang melakukan kasih karena ingin dipuji. Banyak orang yang melakukan kasih karena terpaksa. Banyak orang melakukan kasih karena ingin menonjolkan diri. Kalau masih ada motivasi seperti itu nggak berlaku. Buang itu. Tidak seperti itu kasih orang Kristen. Kasih orang Kristen
adalah dia melakukan kasih. Sekali lagi tadi, karena kasih itu sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Namanya juga sudah menjadi bagian. Nah, itulah kita, ya, harus saling mengasihi yang satu dengan yang lain. Dengan bertumbuh di dalam kasih, maka hidup orang percaya menjadi hidup yang suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Itu dikatakan di ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Arti suci di sini kados, lain daripada yang lain. Nah itu. Jadi jemaat HKBP Bogor harus menjadi orang yang lain daripada yang lain. Katakan amin kuat-kuat. Amin. Baik di kantor, di jalan, perkoperasi, pertebal ban, perengge-rengge, atau apapun pekerjaannya. Supir angkot harus menjadi orang yang lain daripada yang lain. Itu suci. Artinya apa? Melakukan. Di ayat 11 ya, sangat luar biasa Paulus ini. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Penuh dengan buah kebenaran. Apa rupanya buah kebenaran yang dilakukan oleh Yesus? Dia jujur, dia tegas, dia rendah hati, dia mengasihi, dia peduli, dia menolong, dia menyapa, dia mendoakan. Banyak kebenaran-kebenaran dilakukan oleh Yesus. Nah, begitulah kehidupan kita sebagai pengikut Yesus, dan itulah yang menjadi titik pusat kehidupan orang-orang yang hidup dengan buah kebenaran Kristus, yaitu dia memberikan hati, dia memberikan kasih kepada orang lain. Dan itu pesan yang ketiga dari nats ini. Berilah hatimu, berilah kasihmu kepada orang lain, menolong, membantu, memperhatikan, peduli. Dan itu yang kita lakukan Amanginang untuk saudara-saudara kita nanti, kalaupun kita nanti mengumpulkan persembahan untuk saudara-saudara kita yang di Cianjur. Meskipun dari orang Kristen jemaat HKBP 2 yang korban meninggal dunia, 1 istri Sintua, 1 lagi ada jemaat, tapi jemaat yang kedua ini meninggal, kata Amang Preses, baru melahirkan. Disitulah gempa itu datang, dia dibawa keluar. Nah, pada saat dibawa keluar, disitulah inang ini mengalami pendarahan sangat luar biasa. Itulah yang membawa dia berpulang ke rumah Bapak di sorga. Jadi ada 2 sebenarnya korban yang meninggal dunia, jemaat kita jemaat HKBP Pagarannya Sukabumi. Tetapi bukan hanya sesama kita, tapi juga saudara-saudara kita yang lain. Meskipun ada saja orang yang bikin ribut itu ya, udah viral itu, entah apapun alasannya, dicabuti stiker-stiker itu, entah aduh kurang kerjaan, halak manangi aku tarhonado pi mangaribaki. Ya memang kalau kita mau terpancing kita bisa marah kan, kita bisa marah, tapi nggak usahlah kita tahan-tahanlah emosi kita, kita tunjukkanlah kasih kita. Kasih adalah pengorbanan. Katakan amin kuat-kuat. Amin. Nah itu yang kita lakukan nanti Amanginang. Berapapun itu. Otik sosadia godang badi dua lusiamu. Otik sosadia godang kan itu kamu molo mangalio si pangano. Toy madah si titik si gopa golang-golang pangarahuna. Bamolo sono pe otik nga bagodang mapinasuna kan itu. Otik sosadia mau 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 pun diterima oleh Allah. Amin. Mau berapapun itu. Nah di situ kita. Nah itulah salah satu buah dari pertumbuhan kita di dalam iman. Kita menunjukkan kasih di dalam persekutuan karena berita Injil. Nah disitulah kita dipanggil Amanginang bertumbuh di dalam iman. Itu akan mendatangkan sukacita bagi kita semua, bagi para pelayan, bagi jemaat yang satu dengan yang lain. Dan ini juga membuktikan bahwa firman Tuhan yang kita dengar selama ini menghasilkan buah-buah pertobatan. Jadi jangan jangan sia-sia firman Tuhan. Kalau kita datang ke gereja, mari kita ambil makna dari firman Tuhan yang kita dengar supaya iman kita bertumbuh terus-menerus.
seperti jemaat di Filipi, mereka terus giat di dalam Tuhan. Demikian jugalah kita saat ini terus giat di dalam Tuhan dan penuh dengan buah-buah kebenaran. Kasih kita melimpah dengan kebenaran, dengan pengertian, sehingga kata Paulus kita dapat memilih apa yang baik yang harus kita lakukan dan menjauhkan hal-hal yang jahat. Dan disinilah kita Amanginang diingatkan supaya kita menjadi jemaat yang tangguh di dalam iman dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa dunia ini. Dan sekaligus sebagaimana yang saya katakan tadi di awal-awal khotbah ini, jadilah kita menjadi jemaat yang mendatangkan sukacita bagi orang lain. Amin. Iko bangga majolma anggo amat tahun soina burjuna, anggo inat tahun soina burjuna, anggo amat tahun soina maringgas namar minggu, anggo inat tahun soina burjuna mar minggu. Kalau anak ini bagus dia bergereja, harus seperti itu. Bangga kita menjadi orang-orang yang dikasihi Yesus. Demikian juga kepada keluarga yang membawa anaknya menerima baptisan kudus saat ini. Tugas orang tua lah ya, tugas orang tua membawa anaknya untuk dituliskan, dimeteraikan namanya dalam kitab kehidupan. Orang tua bertanggung jawab membimbing anak ini supaya giat di dalam Tuhan, supaya dia bertumbuh di dalam iman. Tugas kalianlah itu sebagai orang tua. Terus didoakan setiap hari, dibacakan firman Tuhan itu. Sebagaimana percakapan kita ya di konseling kemarin, bacakan firman Tuhan itu. Bukan persoalan dia hafal, dia mengerti, bukan itu. Nanti ada Roh Kudus yang menumbuhkan firman Tuhan itu dalam hatinya, sehingga dia semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin bertumbuh, dan dia terus hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Itu tugas kalian dimanapun kalian bekerja, di Amerika, apalagi di kehidupan di Amerika. Tetap ingat itu, orang Batak yang percaya kepada Yesus, ya, percaya kepada Yesus, ayah dan ibu yang membawa anaknya di sini. Tanggung jawab mendidik anak, tanggung jawab membawa anak untuk menerima baptisan kudus, dan tanggung jawab orang tua untuk terus mendoakan. Sebutkan namanya, ya, sebutkan namanya di dalam doa setiap hari. Itu. Makanya ada doa, di doa ibuku, ya kan? Itu ceritanya itu. Seorang ibu yang berdoa menyebut anaknya. Dulu kan anak seorang keluarga 11, 15, tapi nama anaknya yang 15 itu bisa disebutkan seorang ibu. Meskipun kadang-kadang bersalahan, yang nomor 1 menjadi yang terakhir menjadi di tengah, bisa itu kan berkali-kali, karena 15 anaknya. Nah ini 2, ya, hafal itu anaknya. Nama anaknya, doakan terus, sebut namanya, ya, dan juga opungnya di sini. Tanya ko pahopumunau, mertua mahamu bui dopi mamereng pahopumun nih, terdidik, merasi rohamu marulupulup. Nah itu kita semua, supaya apa? Supaya kita hidup di dalam Kristus, dan dengan demikian kita terus giat di dalam iman. Nah orang-orang yang giat di dalam iman, apapun tantangan yang dia hadapi, apapun cobaan yang dia hadapi, dia kuat menghadapinya karena dia percaya ada Yesus yang menolong, memberikan jalan keluar dalam menghadapi semua persoalan yang dihadapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami bertumbuh di dalam iman, giat di dalam iman, sama seperti jemaat Filipi, menjadi sukacita bagi Paulus dan bersyukur kepada Tuhan setiap kali dia mengingat jemaat yang dia layani itu. Itulah Tuhan kami, para pelayan-Mu, mengingat jemaat-Mu yang Kau kasihi, yang bertumbuh di dalam iman. Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan pelihara besok dan 1 minggu ke depan, dimanapun jemaat-Mu ini berada. Biarlah Tuhan yang memelihara kehidupan mereka, di tengah jalan, di rumah, di tempat mereka bekerja, dimanapun jemaat yang Kau kasih ini bekerja. Kuatkan, berkati, dan pelihara kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Begitu juga keluarga yang membawa anaknya akan menerima baptisan kudus pada hari ini. Biarlah Tuhan tolong orang tua untuk mendidik anaknya, mendoakan anaknya, membimbing anaknya,
supaya selalu tetap giat di dalam Tuhan. Berkatilah orang tua di sini dan juga anak yang akan dicatatkan namanya, dimeteraikan namanya dalam kitab kehidupan melalui baptisan kudus. Biarlah mereka bertumbuh di dalam iman dan selalu tetap di dalam kasih pemeliharaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, biarlah juga iman mereka giat di dalam Tuhan. Amang Sintua Jer Huta Barat boru Simajuntak, Nyonya RBM Butar-Butar boru Tambun, Nyonya Situasiahan boru Sitopul, Nyonya Manurung Oppu Beatrice boru, Amang Tesinurat boru Butar-Butar, Nyonya Malau boru Butar-Butar, Amora Manurung, Nyonya Napitupulu boru Sinaga, Nyonya Sinaga boru Panggabian, dan yang lain-lainnya Tuhan yang tidak tertulis namanya di warta jemaat ini. Ya Yesus, kasih-Mu nyata kepada kami. Tolonglah mereka Tuhan, beri kesembuhan, beri kesehatan, supaya mereka Tuhan merasakan cinta kasih-Mu yang selalu memelihara kehidupan mereka. Melalui obat, perawatan lakukan oleh keluarga maupun para medis, biarlah itu menjadi perpanjangan tangan Yesus untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan juga kami berdoa untuk keluarga yang berduka, yaitu keluarga Purba Calo Situa boru Simbolon dan yang lain-lainnya Tuhan. Tuhanlah memberikan penghiburan kepada mereka. Dan jemaat-Mu, keluarga yang belum mendapatkan anak hingga saat ini, ya Tuhan Yesus, kami percaya pada waktunya doa, harapan, kerinduan kami semua, khususnya keluarga, akan Tuhan jawab dengan pemberian anak kepada keluarga yang Kau kasihi. Kami percaya itu Tuhan, pada waktunya itu akan Tuhan berikan. Dan sekaligus kepada anak warga jemaat yang saat ini yang belum mendapatkan jodohnya, biarlah Tuhan menunjukkan kepada mereka, kepada anak-anak kami Naposo yang usianya sudah cukup untuk berkeluarga, supaya mereka mendapatkan jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kerinduan itu juga Tuhan jawab kepada seluruh keluarga jemaat-Mu yang Kau kasihi. Inilah doa kami Tuhan, berkatilah kami, berkatilah juga keluarga yang membawa anaknya menerima baptisan kudus, dan juga seluruhnya kami, dimanapun jemaat-Mu Tuhan berada, dimanapun jemaat-Mu bekerja, dimanapun anak-anak jemaat-Mu ini sekolah atau berkuliah, biarlah cinta kasih-Mu yang selalu memelihara kehidupannya. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
dunia, nyatakanlah kuasa-Nya, terangi perjalananku, penuhi damai hatiku, bersoraklah hai Israel, kan datanglah Immanuel. Ya datanglah kau Tuhanku, selamatkan yang terbelenggu, buka pintu surgamu, tutuplah jalan musuhku, bersoraklah hai Israel, dan datanglah Immanuel. Ya Allah, datanglah segera, nyatakan kuasa firman-Mu. Di Sinai telah Kau lakukan dengan semua mujizat-Mu, bersoraklah hai Israel, kan datanglah Baik Kamanginang, kita akan masuk ke acara pembaptisan kudus. Kita bernyanyi, pada saat bernyanyi orang tua saya undang untuk bangkit berdiri di tempat duduk. Kita bernyanyi. Ya Yesus, terima kami yang datang padamu, membawa anak kami, mohon baptisan-Mu. Mereka diantarkan ibu dan bapanya yang ingin menyerahkan padamu anaknya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga,
kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara orang tua dari anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara menghendaki agar anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jawab, ya, saya menghendakinya. Apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawab, ya, saya bersedia. Apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawab, ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Orang tua saya undang untuk maju ke altar. Noah Marulitua Simajuntak, aku membaptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin.
Tuhan kiranya memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Riley Madeline Simajuntak. Aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan kiranya memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Orang tua masih berdiri di tempat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Jemaat orang tua saya persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Hosana bagi anak Raja Daud yang adil dan maha agung. Bersoraklah kau putri Sion, telah datang Raja Shalom. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Bagi Raja Maha Tinggi yang datang membawa damai,
yang sungguh rendah hatinya dan baik, Hosana yang maha tinggi. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang maha mulia.